Banjir juga kerap menghantui Jakarta. Bulan lalu, tepatnya pada Desember 2025, Jakarta masih dilanda banjir. Sejumlah air menggenangi jalan-jalan ibu kota. Selain drainase yang bermasalah, debit air yang meningkat di Sungai Ciliwung juga disebut sebagai penyebab banjir di Jakarta. Sekarang kami berada di salah satu daerah di Jakarta yang dialiri aliran Sungai Ciliwung. Sekaligus juga menjadi daerah yang berbatasan ya antara Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan. Di sebelah kanan saya, ini merupakan Jakarta Selatan, tepatnya di Rawajati, Pancoran. Sementara di bagian kiri saya, ini merupakan daerah Cililitan atau Keramat Jati ya. Nah, di daerah ini pemirsa, ini merupakan salah satu daerah yang rawan banjir. Ketika Sungai Ciliwung ini naik menjadi siaga 1 atau debit airnya meningkat signifikan, kawasan pemukiman yang ada di sepanjang pinggiran Sungai Ciliwung ini tergenang oleh air atau habis ditenggelamkan oleh aliran Sungai Ciliwung. Kita juga masih bisa melihat ya, kalau di sepanjang aliran Sungai Ciliwung ini di Rawajati tidak ada sama sekali tanggul atau kemudian sempadan sungai karena rumah-rumah didirikan tepat di pinggir sungai. Tidak ada batas antara sungai dengan pemukiman atau daratan, sehingga ketika volume air Ciliwung ini meningkat, otomatis air ini dengan mudah meluap ke sana. Nah, hulunya terletak di kawasan Bogor, jadi ketika di Bogor debit airnya naik, kurang lebih sekitar 6 jam air bergerak dan di sini kemudian terjadi peningkatan air. Sementara itu, pemirsa, kita bisa lihat di bagian kiri saya, ini merupakan Sungai Condet atau dikenal juga dengan sebutan Kali Hitam. Ketika Sungai Ciliwung naik, airnya ini mendorong juga air di Kali Hitam sehingga warga yang ada di kawasan Cililitan ini di bagian sini ikut merasakan dampaknya, ikut tenggelam juga oleh genangan banjir. Kita bisa melihat kalau ada beberapa pembangunan ya yang sedang berlangsung di sini untuk mencegah, menanggulangi banjir karena kawasan ini merupakan rawan banjir dan bahkan di tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan Maret, ini terjadi banjir yang cukup tinggi di sini atau cukup dahsyat. Selamat siang. Siang, Mbak. Dengan Pak siapa? Hatta. Pak Hatta ya? Yeah. Kami dari tim Fakta TV One, bisa dijelaskan nggak seperti apa sih, apa saja kemudian proyek yang sedang dibangun dan seperti apa skenarionya ya ketika terjadi banjir, karena kita tahu di sini kawasan yang rawan banjir. Jadi ada pekerjaan pintu air ya, pintu air Kali Hitam atau Kali Condet sendiri dengan kurang lebih lebar 12 meter dengan ada tinggi 4 span 7 meter. Jadi pekerjaan di sini adalah dalam upaya pengendali banjir untuk menghalang tingginya naik Kali Ciliwung masuk ke dalam muara Kali Condet sendiri. Jadi memang posisinya di atas RT 6 dan RT 7 itu ada kampung zombie, di mana posisinya apabila tidak terjadi hujan tapi memang ada banjir kiriman dari Ciliwung itu sendiri, maka daerah sini tergenang. Gitu. Jadi upayanya adalah dengan pintu air ini, maka pada saat Kali Ciliwung naik, kita dengan siap siaga melakukan penutupan pintu air, maka air dari Kali Ciliwung itu tidak masuk ke dalam Kali Condet atau Kali Hitam sendiri. Ketika terjadi banjir sampai seberapa kira-kira batasnya air ya? Ya, itu kalau kita lihat dari desain yang kita sudah kerjakan juga untuk penanganannya ini, memang posisinya top paling atas itu ada kala ulang K50. Nah, posisinya kurang lebih kalau di atas itu ya kondisi yang di depan ini yang sudah tergenang kurang lebih sampai sedada orang dewasa. Ya, Anda bisa lihat pemirsa, ini adalah pengerjaan pintu air yang berada di Kali Ciliwung dan berbatasan juga dengan Kali Condet. Kita bisa melihat ya, kalau sebelumnya di sini tidak ada pintu air, sehingga ketika air dari Kali Ciliwung ini meluap, ini mendorong air menuju ke arah Kali Condet juga ya, dan kemudian airnya bisa meluap dan menggenangi pemukiman yang ada di Cililitan. Tapi kemudian dengan adanya pintu air ini diharapkan tidak lagi terjadi hal serupa, karena skenarionya adalah ketika air di Kali Ciliwung ini naik, pintu air ini akan ditutup untuk menahan air supaya tidak menuju ke sana.
Banjir yang terus menghantui warga tak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi berbagai instansi menjadi kunci untuk meminimalisir dampak pada alam dan masyarakat. Masyarakat pun diharapkan terus aktif memantau perubahan cuaca yang berisiko memicu banjir, yang kini menjadi faktor krusial. Lalu, cuaca seperti apa yang sebenarnya sedang kita hadapi saat ini? Kita sudah bersama dengan Mbak Rifda Novikarani. Beliau ini merupakan senior forecaster dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mbak Rifda, di belakang kita juga sudah ada data ya dan grafis yang menunjukkan seperti apa kondisi di Indonesia pada saat ini. Berdasarkan analisis dari BMKG, seperti apa sebetulnya peningkatan hujan ekstrim yang terjadi belakangan ini? Iya, sebenarnya pada dasarnya pada bulan Januari ini seluruh wilayah Indonesia sudah memasuki periode musim penghujan. Di mana karakternya pada periode musim hujan, intensitas hujan secara spasial juga lebih luas gitu ya. Kemudian intensitas hujannya juga lebih tinggi, dan ketika terjadi hujan biasanya karakternya adalah hujan yang berdurasi lebih panjang. Beberapa hari ke belakang gitu ya, wilayah Sumatera, kemudian sekitar wilayah Jawa, terutama bagian barat, kemudian sekitar wilayah Kalimantan, itu memang peningkatan pertumbuhan awan hujannya lebih masif. Dan beberapa hari ke depan juga wilayah-wilayah yang sama seperti Sumatera, Jawa, sebagian wilayah Kalimantan, lalu wilayah Sulawesi, terutama yang bagian selatan juga masih terdapat aktivitas konveksi gitu ya, yang memicu pertumbuhan awan hujan menjadi lebih masif juga. Oke, terkhusus Jabodetabek mungkin Mbak bisa ditunjukkan nggak seperti apa datanya kemudian dan menunjukkan seperti apa potensi hujannya ya? Di wilayah Jabodetabek memang pertumbuhan awan hujan itu sudah mulai tumbuh sejak pagi hari justru memang gitu ya, di mana potensi hujannya diperkirakan hanya terjadi di wilayah yang Jabodetabek bagian selatan seperti Depok, kemudian Bogor, kemudian sekitar wilayah Bekasi, lalu wilayah Tangerang Selatan. Hujan seperti apa sih yang berisiko untuk memicu terjadinya banjir, khususnya di wilayah Jabodetabek? Jadi salah satu pentingnya memang ada, salah satunya adalah kondisi cuaca, tapi kita juga perlu memperhatikan faktor lainnya, yaitu faktor lingkungan. Ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, baik itu berdurasi singkat atau berdurasi lebih panjang gitu ya, jika didukung juga dengan lingkungannya yang memang tidak bisa dikatakan belum mampu gitu ya, belum mampu untuk menerima intensitas yang tinggi, maka bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir atau longsor itu mungkin akan terjadi. Prediksi BMKG dalam beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan, kira-kira intensitasnya seperti apa sih, mungkin dalam angka begitu ya Mbak? Kalau kita bicara soal Jabodetabek, dalam beberapa hari ke belakang memang terukur curah hujan di atas 50 mm itu di beberapa wilayah di Jabodetabek. Apa sih kemudian faktor atmosfer ya yang paling memicu atau bisa memicu terjadinya hujan ekstrim, dan apakah BMKG melihat potensi hujan ekstrim ini ke depan? Ya, sebenarnya banyak sekali faktor yang memicu pertumbuhan awan hujan di Indonesia menjadi lebih masif. Nah, kalau kita bicara soal Jabodetabek juga, gitu ya, dalam waktu beberapa hari ke depan itu ada banyak faktor yang memicu. Yang pertama kita katakan adalah karena dia posisinya kan di sekitar, dia dekat dengan wilayah perairan juga ya, sekitar utaranya itu, di mana suplai massa udara dari perairan itu juga mendukung gitu pertumbuhan awan hujan. Dan katakan di sini suhu muka lautnya dalam beberapa hari ke depan itu masih cukup hangat. Jadi penambahan suplai dari laut itu juga cukup masif gitu ya, sehingga penguapannya menjadi lebih mudah. Kemudian gangguan pola angin gitu ya. Jadi ada, kita katakan, mekanisme perlambatan kecepatan angin, sehingga ketika ada arah angin yang melambat gitu ya, suplai massa udara yang bergerak itu melambat, maka akan ada penumpukan. Nah, penumpukan massa udara ini yang akan memicu pertumbuhan awan-awan hujan menjadi lebih masif. Baik, terima kasih banyak Mbak Rifda atas penjelasannya ya. Fakta yang kami temukan di lapangan, infrastruktur kesiapsiagaan bencana di Sungai Cilengsi dan Cikeas masih belum ada perubahan yang signifikan. Proyek tanggul permanen di pemukiman dan kolam retensi masih belum terrealisasikan. BPWS menyebut bahwa proyek pembangunan infrastruktur banjir di Sungai Cilengsi dan Cikeas masih dalam proses, meski terdapat beberapa kendala, yaitu pembebasan lahan dan terbatasnya anggaran, sehingga membuat proses ini terasa lambat. Persoalan banjir merupakan masalah di hulu dan hilir. Perubahan tata ruang di hulu harus diimbangi dengan adaptasi dan mitigasi di hilir. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.